بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Dan masih di dalam tema kita tentang ghibah. Baik, Ali mau tanya sama pemirsa di rumah nih ya, sedikit aja. Kalau kita ngeghibah itu nikmat gak? Iya, nikmat ya. Dan ternyata nikmatnya ghibah itu membawa petaka. Masya Allah ya. Dan Alhamdulillah saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Arifin Nugroho. Assalamualaikum Kiai, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah sehat. Ini aku kalau ngeliat Ustadz lagi keliling-keliling terus nikmat banget ya. Ada kisah sedikit karena kemarin sampai pas lockdown langsung masih di mana Kiai? Di Mesir. Di Mesir ya. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah masih diizinkan untuk bisa balik kan. Masya Allah. Baik Ustadz, ini memang kita masuk ke dalam subtema kita, nikmat berghibah membawa petaka. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalha ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Materi yang menarik ya. Nikmat ghibah membawa petaka. Sebenarnya nikmat di sini harusnya tanda kutip ya Bang Ali ya. Jangan kita nyebutnya nikmat karena asumsinya kan itu sesuatu yang diridhoi kalau nikmat itu ya. Tapi memang begitu. Kadang-kadang kita perlu tahu bahwa jerat syaiton ya, agar seorang yang beriman itu melakukan perbuatan dosa, itu biasanya dibumbui dengan sesuatu yang rasanya apa? Kalau kita ganti nikmat mungkin menyenangkan nafsu, gitu. Iya gitu. Jadi nafsunya yang disenengin gitu. Contoh, zina. Ya. Orang kenapa banyak yang mau melakukan perbuatan itu? Ya, orang-orang yang tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawabannya satu, karena mereka ingin memuaskan nafsunya.
nyolong gitu. Padahal nyolongnya itu resikonya digebukin orang sekampung tuh, ya kan? Oh, nyolong tuh bukan mudah gitu kan. Oh, dia harus lihat kanan, lihat kiri, masukin kunci apa segala macam. Wah, itu tapi nggak tahu ya. Ada sesuatu yang membuat orang kadang-kadang terjerumus karena mengikuti nafsunya. Termasuk tadi, ghibah dalam tanda kutip, orang tuh kalau sudah ngomongin orang, aduh. Itu istilah makan bakso nambah sampai 3 kali gitu. Ya, tahu nggak fulan? Oh, gitu. Dia ngomong itu. Pertama ngomongin orang yang lewat, ada orang lewat. Tuh lihat tuh lihat tuh. Ah gitu ya. Habis selesai orang yang lewat dia ngomongin tetangganya satu-satu. Habis semua orang diomongin dia sendiri gitu ya. Begitulah dia. Lisan ini kadang-kadang nafsunya adalah mencoba untuk mencari-cari apa yang enak untuk diomongin, apa yang enak untuk disampaikan. Tapi kalau ini negatif arahnya, maka bahaya. Antara dua saja, kalau tidak ghibah, kalau tidak fitnah. Bawa petaka. Pertama yang bawa petaka tentu karena ini hal yang dilarang oleh Nabi SAW, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi disampaikan oleh para asatidz kita kan, bahwa perumpamaan orang itu yang menghibah itu ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apa kamu itu mau makan daging saudaramu yang sudah jadi bangkai? Coba kalau teman-teman kita nih, mau nggak makan daging mentah? Nggak mau. Makan ayam yang baru ketabrak motor mati terus nggak dimasak? Nggak mau. Nggak mau. Iya kan? Iya. Ini lebih parah lagi. Apa dia? Makan daging bangkai saudaranya. Aduh ya Allah. Tuh. Ada orang ketika Amr bin As kala itu menjadi panglima perang, lewat bersama dengan para sahabat. Ya, lewat di satu tempat, di situ ada bangkai itu. Berhenti itu sang panglima. Lalu kumpul di situ dengan orang-orang yang lain, lalu mengatakan, ayo makan bangkai ini. Langsung semua sahabat kali itu, astagfirullah, hati-hati wahai panglima. Ini haram. Bagaimana kita memakan bangkai yang jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya? Oh, rame di situ. Lalu Amr bin As dengan senyuman mengatakan, kalau kalian bangkai hewan saja tidak mau makan, lalu bagaimana kalian setiap hari makan bangkai saudara-saudara kalian? Setiap ada satu perkara yang kalian sebut dari sesuatu yang ada pada diri sahabat kalian, dan dia tidak suka kalau itu disebut, maka kalian sudah memakan bangkainya. Ya, karena pengertian ghibah itu kan dzikru akhak ma yakrah. Kamu menyebut sesuatu yang ada pada sahabatmu dan dia kalau dengar enggak suka gitu. Itu yang fakta tadi udah disampaikan oleh para asatidz. Itu fakta. Kalau fakta jadinya ghibah. Kalau enggak benar jadinya fitnah. Maka hati-hati. Aduh, luar biasa ini, mengerikan. Lisan ini kadang-kadang ngomongin ya. Apalagi kalau lagi nonton TV gitu tuh. Diomongin tuh kayaknya pakai bajunya kurang pas deh. Nah gitu ya. Ya kadang-kadang gitu, dari mata turunnya ke hati, mikir pingin ngomongnya akhirnya tadi itu. Maka betul-betul harus mampu menjaga karena mendatangkan petaka. Satu tadi yang disampaikan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan itu bahagian seperti orang memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya, pernah satu saat ketika Ibnu Katsir meriwayatkan tentang cerita tentang ghibah ya, di zaman Nabi SAW pernah terjadi peperangan ghazwah. Ketika perang itu ada 2 orang yang ditugaskan untuk bangun tenda bersama dengan seorang budak. Bangun nih, karena selalu bertiga terus. Waktu bangun tenda kadang-kadang 2 orang ini memang 2 orang ini merdeka, bukan budak. Ya. Maka yang 2 orang ini selalu bersama dan mengatakan, tuh lihat tuh, budak itu senangnya cuma tidur aja. Oh. Lagi berdua ngomong lagi ya, budak itu kalau makan, aduh ngeri, nggak tahu adab mah gitu ya. Oh budak tuh, pokoknya dia ngomongin. Satu saat 2 orang ini bilang, kamu minta jatah kita untuk makan. Ternyata yang membagikan makanan kala itu adalah baginda Nabi SAW. Datang sang budak mengatakan, temanku minta jatah makan. Lalu apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan tidak ada jatah baginya. Kenapa? Karena dia sudah senantiasa makan. Ditanya oleh budak, makan apa wahai Nabi? Dia makan apa? Saya lihat dia belum makan. Lalu Nabi mengatakan, hari-hari dia makan bangkai saudaranya. Astagfirullah, kaget kan begitu. Lalu disampaikan, kenapa sampai memakan bangkai saudaranya karena tiap hari orang itu senantiasa menggibahi temannya. Coba bayangkan, ini yang kedua, ini bukan ringan, ini petaka luar biasa. Kita katanya menyampaikan kalau kita itu cinta pada Nabi SAW. Kita sayang pada Nabi SAW. Kita mengharap syafaatnya. Kalau ada orang
yang dihina oleh Nabi SAW dalam tanda kutip gitu ya, diasumsikan bahwa dia itu atau Nabi SAW menyampaikan orang itu makan daging saudaranya, berarti itu perkara buruk. Bagaimana ada orang yang bisa mendapatkan syafaat Nabi SAW sedangkan dia mendapatkan penilaian buruk dari baginda Nabi SAW. Maka ini petaka yang tidak kalah mengerikannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan dengan ayatnya. Ya. Yang kedua, Nabi sampai mengatakan begitu. Ada satu kisah juga di zaman Nabi, walaupun ini mungkin derajatnya tidak sampai pada sahih gitu. Tapi untuk ya ibrah lah kita. Ada dua orang wanita yang berpuasa. Lalu ada datang orang lagi ya menyampaikan, sang wanita yang puasa itu wahai Nabi badannya lemah sekali, nampaknya dia nggak kuat, tolong disuruh berbuka. Tapi Nabi tidak mau melihat. Didatangi lagi, dia sudah mau mati wahai Nabi ini. Nabi tak mau lihat, buang muka. Sampai didatangkan dua orang itu, disediakan ember, disuruh muntah. Ternyata yang dimuntahkan adalah nanah dan darah gitu ya. Itu keburukan ya, keburukan yang hadir dari mereka-mereka yang senantiasa biasa untuk menggibah. Bahkan ketika Isra dan Mi'raj, di saat Nabi SAW naik melewati surga dan neraka bersama dengan Jibril, ini hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, melihat ada orang yang dengan kukunya yang panjang dia cakar mukanya, dia cakar tubuhnya, dia menjerit tapi masih cakar terus. Dia menjerit tertawa seperti orang gila gitu. Tapi terus cakar. Ya. Sampai akhirnya Nabi SAW bertanya pada Jibril, ya Rasulullah itu apa wahai Nabi? Itu adalah, wahai Jibril, mohon maaf, ini Nabi yang bertanya kepada Jibril, wahai Jibril apa itu gerangan? Lalu Jibril mengatakan, itu orang dulu di masa hidupnya dia senantiasa menggunjing atau menggibah saudaranya. Ini keburukan ya yang disampaikan oleh Nabi SAW. Belum lagi bagaimana ketika orang menggibah itu, satu, nanti akan timbul kesombongan dari dia, seolah semua itu pada salah, kan semua nunjuknya begitu, kamu. Dia nggak ngelihat gitu ke dia. Berikutnya dari sombongnya itu ya otomatis berimbas pada yang lain, petaka, jadi keburukan, pecah belah ya, karena dia ngomongkan. Jadi betapa banyak kerusakan yang hadir di muka bumi, itu asal muasalnya adalah ghibah yang disampaikan oleh orang tersebut. Dari satu kerusakan timbul kerusakan lagi, maka wajar ketika Nabi SAW mengatakan ada orang yang muflis. Siapa orang yang muflis? Salah satu yang paling bangkrut yang pernah hidup di muka bumi itu bukan yang tidak pernah beramal soleh ternyata. Dia sering beramal soleh, tapi ketika beramal soleh dibarengin dengan ngomongin orang. Mungkin orangnya nggak tahu, tidak ngomong ke dia, tapi nanti di hadapan Allah dia akan menyampaikan dan akhirnya diambil haknya. Na'udzubillahimin. Ya Allah, Masya Allah Ustadz, banyak banget nih pukulan buat kita semua ya, pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan kembali lagi tadi Ali udah ingatkan, di bulan Ramadan ini sama-sama kita taubatan nasuha, kita niatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhenti dari yang namanya berghibah ya. Mudah-mudahan dosa-dosa ghibah kita yang kemarin karena kita taubatan nasuha sekarang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Ali Hasan Al Bahar, dengan subtema adakah batasan ghibah yang diperbolehkan. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.